Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat-sahabat sekalian, akhirnya tuduhan keji ataupun fitnah yang selama ini dilontarkan oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Pak Jokowi adalah sosok ataupun tokoh yang kemudian melakukan pelemahan terhadap KPK, melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan, dan bahkan melakukan politisasi hukum terhadap Hasto Kristianto itu sendiri. Akhirnya seluruh tuduhan ataupun fitnah keji yang kemudian disampaikan oleh Hasto Kristianto ini dibongkar oleh ex penyidik KPK Mas Yudi Purnomo Harahap dalam kegiatan podcast Unpacking Indonesia bersama dengan Bang Sulvan Lindan. Sangat tuntas dan detail apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Yudi terkait borok ataupun kejahatan-kejahatan yang selama ini dilakukan oleh Hasto dan PDIP, lalu kemudian menyebar fitnah terhadap Bapak Jokowi dan keluarganya. Nah, tak perlu berpanjang lebar. Seperti apa videonya kita simak berikut ini. KPK itu kan bagian dari eksekutif, diubah lah ya. Tetapi dalam kewenangan penyelidikan dan penuntutan, ya itu mereka independen. Yang pertama, Bang. Oh, ada. Dan ada. Makanya karena independen itulah, maka saya nggak yakin Presiden Jokowi akan kemudian mengintervensi. Dan contoh paling nyata adalah bagaimana Firly Balelo terhadap Jokowi ketika tes wawasan kebangsaan. Ketika Firly menyingkirkan 75 orang pegawai-pegawai terbaik gitu ya, termasuk saya gitu ya. Ada tuh disingkirkan. Iyalah oleh Firly gitu kan, masuk Bang Novel Baswedan ya kan, 75 orang disingkirkan ya. Itu kan presiden, saya ingat hari pertama hari kerja setelah libur lebaran, presiden pidato. Saya ingat 2 menit. Akhirnya pidato. semua fitnah 75 orang Hasto ini kepada Jokowi dipecat. terbongkar. Ya, Dia hanya bilang tuh, ada penting untuk videonya, disimak sama-sama jangan saja. diberhentikan, ya kan? Mereka istilahnya diberikan pelatihan saja gitu. Tetapi Firly nggak mau. Firly malah langsung cepat-cepat mengeluarkan surat perintah pemecatan, Bang. Dan kemudian, ya ini jujur ya, akhirnya kan Presiden ya sudah mengeluarkan perintah, ternyata Firly kemudian, ini baru saya ngomong sekarang nih, demi Bang Dufan, dulu belum pernah nih ada kejadian. Ini penting nih. Eksklusif. Ya, kutip Ya kan? Presiden Jokowi ya begitu udah pidato kan beliau kan tegas gitu ya, wah kan nggak mungkin pidato lagi, Firly lu kurang ajar gitu kan, nggak mungkin ya kan, ya udah. Tapi akhirnya kita lihat bagaimana kemudian Kapolri pun yang melihat perintah dari Presiden Jokowi tidak diindahkan oleh Firly, yang artinya Firly tentu, nah kalau ini saya sepakat, Firly nggak sendirian, pasti ada backingnya Firly di sini. Ya, itu. Nah kalau itu, nanti gitu kan. Siapa Nah tuh backingnya jadi Firly? akhirnya kita yang tahu kan? ini Firly diselamatkan Bahuri gitu dekat kan, dengan dan siapa? ada kutip gitu kan. Akhirnya dibawa ke Polri ya, artinya karena mereka tahu bahwa orang-orang ini berintegritas, dan Firly itu kejam loh. Dia membuat 57 orang yang diberhentikan ini adalah merah, nggak bisa dibina, Bang. Emang kurang ajar sekali gitu kan. Merah nggak bisa dibina, jadi nggak bisa nyari kerja kemana-mana gitu. Itu sebabnya. Oh, nggak bebas lingkungan gitu dong, Betul. kayak zaman dulu ini dong, nggak lolos litsus ya. Jadi kembali lagi, Bang, bahwa Firly itu nggak dekat dengan Jokowi. Firly itu nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Kalau ada, Bang, pasti sudah merasakan dari KPK. dengar. Kan? Nah, itu yang pertama. Firly itu Kemudian nggak yang kedua, dekat dengan ya, Jokowi. kita melihat Karena ya, Firly Firly kan dekat dengan seperti ya sangat berambisi ya. Ya bagaimana dia kemudian akhirnya menjadi pertama kali dalam sejarah ketua KPK menjadi tersangka korupsi, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya kembali bahwa ketika Firly tidak menaikkan Hasto dari tahun 2020 sebagai tersangka, ya kemudian sampai kemudian terakhir dia diberhentikan ya karena dia terjadi tersangka korupsi, ya yang menikmati kan Hasto. Nah, jadi kenapa sekarang Hasto teriak-teriak ketika dia sudah menikmati 5 tahun sebelumnya? Iya. Nah, Baru bicara kriminalisasi sekarang. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Karena tadi di persidangan ngomong lagi dia. Panjang lagi orasi, Bang. Nggak masalah, Bang. Jadi Sorry, dia udah orasi. Orasi. Apa ya maksudnya inilah. jadi gini, Iya. memang itu adalah pembelaan orang gitu kan. Apa ketika Wajar dia aja. ketika dia kemudian membela diri kan hal yang wajar ya, Bang. Iya, Baik iya. itu hukum maupun pidana. Karena kan ya nggak ada orang, sebenarnya nggak ada orang mau siap masuk penjara. Ya kan sebelumnya dia mengatakan siap masuk penjara, tapi ternyata minta penangguhan penahanan. Gitu, Bang. Itu sama juga dengan diminta laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Kita tahu
bahwa kita harus memilih beberapa orang. Fit and proper test sudah berjalan. Bang, anggurnya boleh saya minta, Bang? Iya, iya. Iya betul. Betul, Bang. Ya. Nah, kemudian yang mengorkestra soal Firly menjadi ketua ini kan udah pasti kan yang paling depan kan fraksi PDIP. Nah, ketahuan kan sekarang benang merahnya. Ya, memajukan Firly itu PDIP. Ya, PDIP, kemudian kan kita tahu siapa yang mengendalikan fraksi. Ya udah pasti sekjen kan. Kalau di organisasi politik kan gitu. Belum ada nih. Ya, di atas Belum ada di mana-mana. di atas sekjen ya pasti ketua umum. Ya. Iya. Iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di situ bahwa memang Firly ini nggak bakal dengar Jokowi. Betul, cocok Bang. Nggak mungkin. Dia jalan sendiri. Jadi kemarin tuh Karena bukan jasa Jokowi dia menjadi ownernya. Ya, bukan jasa Jokowi dia jadi ketua KPK, tapi jasa PDIP. Kemarin Bang, Di sini adalah Hasto sebagai sekjen. waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Kalau saya memang mau mempenjarakan Mas Anies, katanya, saya pakai kejaksaan aja, pasti masuk itu. Kalau KPK agak susah, Agak sulit. agak sulit Bukan katanya. agak sulit. Pak Jokowi ngomong gitu. Ya, agak sulit Terus karena gue bilang ditambahin sama Ari. berarti nggak bisa Nggak kan? organik sama dia. Itu saya bilang sama Bapak ya. Jadi ketika KPK ya, ketika Hasto dalam podcast mana mengatakan bahwa Jokowi ingin mentersangkakan Anies, saya tertawa terbahak-bahak mendengar podcast itu gitu. Nah, ini saya mendengar satu cerita. Ya, masih saya bilang, kenapa Bang? Karena yang minta ya, yang terkait yang ingin Anies naik itu adalah Firly, host Bang. 3 nih. Ya kan? Itu adalah Firly. Makanya kenapa Pak Firly sama dengan Jokowi apa enggak itu Ya, urusan lain. karena Firly Udah jangan dipaksain. Karena Firly ya ketika dia ingin Anies naik ya Naik sebagai apa nih? tersangka ya Kasusnya kemudian naik, Bang. Iya, tapi iya. kan ditolak sama anak buahnya. Kita tahu ada deputi penindakan Bang Karyoto, ada Bang Endar deputi penyelidikan. Karena nggak ada buktinya kan? Karyoto Polda. Ya, dan kemudian kan Nolak waktu itu ya, nolak. makanya kenapa kan disingkirin Karyoto sama Endar. Ya kan kita akhirnya rame kan. Kalau misalnya Jokowi yang ingin minta Ya, Anies naik. naik. Ya kan? Ya tentu kalau misalnya dikatakan bahwa Pak Jokowi dekat dengan polisi pasti setuju dong. Iya. Ya kan? Iya. Ya kan, tapi kan enggak. Nah, justru menarik kata Abang, kenapa Firly ngotot banget Anies naik, tapi kemudian Hasto malah mengatakan kita Jokowi. Ya kan, waktu podcast kemarin. Sorry, Firly Ya. ingin agar Anies naik tuh kenapa? Nah, itu kita nggak tahu. Oh. Ini masalah kompetisi elektoral. Kan Bang. biar Ganjar lawan Prabowo aja Bang. Nah, kalau itu gimana kalau Ganjar Prabowo? Karena ini logika politik. Logika politik. Memikirkan lawan berat di kompetisi. Karena dia lebih percaya baik. kalau lawan Prabowo menang. Oke. Waktu itu kan surveinya Ganjar tinggi. Dan Jokowi masih ada di belakang. Iya. Jawab. Jadi Dan Prabowo udah terbukti kalah 2 kali pilpres. Iya. Jadi formula paling mudah secara atas. Formula mereka yang udah teruji 2 kali menangin pilpres lah. Ya, udah ngerti lah Prabowo. Jadi kan. dia nanti itu saya nanti Anies tuh akhirnya gagal menjadi tersangka. ya, karena emang nggak ada buktinya. Jadi ada pihak-pihak lain di KPK yang mengatakan enggak. Oh iya, karena tegas. Karena tegas. Kita Kan saya bilang makanya kenapa saya percaya dengan KPK saat ini. Ya, bahkan sampai ketika zaman Firly pun anak buahnya ketika diminta untuk naik nggak mau naik gitu ya. Expose. Ya ketika expose gelar perkara emang karena nggak ada, mau belasan kali expose pun ya kalau emang buktinya Bang Anies tidak naik ya nggak akan naik gitu kan. Seperti itu Bang. Jadi maksudku ini sepakat dengan yang Abang katakan tadi. Jadi kan kita ini puzzle kan. Ya. Puzzle Abang di DPR, puzzle Ya, aku di karena saya ini Coba, gini, Bang. Ya Bang. sempat mendengar ketika ditanya Pak Jokowi itu ngomong, ngapain kita penjarakan Anies, tersangkakan Anies? Itu kan gendang orang, masa kita menari di gendang orang lain? Dia menyebutnya genderang orang. Genderang orang. Dia kan. Berarti kalaupun itu Iya. Firly dan backup politik di belakangnya, Pak Jokowi merasa berbeda dengan genderang Iya. atau backup politiknya Firly itu dong Bang? Iya. Pada waktu itu. Ya beda-beda. Kan udah beda sejak pemilihan Kapolri kan. Jadi ketika saya bertanya tadi di belakang Firly siapa? Saya nggak tahu, tapi kan jawabnya beliau. Nah, iya beliau yang jawab. Kan memang udah beda sejak pemilihan Kapolri. Abang Begitu ya? mana? Iya kan? Enggak, kita minta pendapat pakar hukum dulu. Iya, iya, ya, iya. ini, Bang, iya apa? betul setuju. Oh iya. Ya, cocok. Ini terlalu politik nih omongan dia. Iya, iya. Ya kan kita harus kembalikan ke langit lagi nih, Bang. Enggak, Ya kan? tapi Balik mumpung ke lagi kita, masih dibenerin, Iya. soal bahwa Firly itu dekat sama Mega itu dari mana tuh Bang? Hah?
Mungkin bukan Mega. Ya dari Budi Gunawan lah. Ini live nih. Iya, live ini Bang. Iya memang. Baru lagi. Loh kan yang Polri kan Pak Budi Gunawan. Ini yang saya bilang tadi pecah kongsinya sejak pemilihan Kapolri. Oh gitu ya. Iya. Pemilihan Tapi Kapolri kan yang dulu apakah ya. dalam proses itu Budi Gunawan terlibat kita kan nggak tahu. Iya. Kalau ditanya proses kenalnya ya pasti dari mana. Ini bicara proximity ya. Ya. Jadi Jadi selama di KPK ini kan lama. Ya, Baik sebagai penyidik, tapi pasti di ruang lebih besar ya. dari penyidik KPK secara keseluruhan itu Ya. ada nggak dirasakan intervensi politik itu? Ya nggak ada lah bang. Hari ini ya Mana bedanya? semuanya terbantahkan oleh jaksa penuntut umum yang ya mendakwakan pada Hasto. Jelas sekali dua perkara itu bang. Perkara suap seperti apa perbuatan-perbuatannya, ada uang dari Hasto ya kan, kemudian merintangi penyidikan, bagaimana kemudian akhirnya menyuruh Harun Masiku melarikan diri, ya merendam handphone gitu ya. Saya bingung karena kenapa ada pertanyaan benar, ada pertanyaan kenapa sih Mas pada waktu itu dia merendam handphone, karena waktu itu belum ada teknologi handphone ya itu direndam masih bisa nyala. Handphone saya ini direndam masih bisa nyala. Iya. Sekarang iPhone 15 tuh udah bisa anti. Ya dulu makanya kamu pertanyaan kenapa sih Hasto? Oh, rendamnya supaya rusak, ya kan? Itu. Tapi itu dilakukan nggak sih? Ya dilakukan lah, makanya kan Mas Dawan. Nah, akhirnya penyidik ya merasa dia terintangi. Terintangin apa? Dia nggak bisa mendapatkan barang bukti handphonenya. Dia nggak bisa menangkap Harun Masiku sampai saat ini. Gitu, Bang. Jadi kan ketika kemudian dikatakan bahwa ini adalah politik, Bang, saya kan udah punya banyak pengalaman menangani kasus politik. Bukan hanya sekjen loh, sekjen saya pernah. Sekjen Abang dulu kan. Semua narasinya hampir sama. Ini adalah politisasi, ini adalah politik. Tetapi KPK berhasil membuktikan dia tidak politik. Kenapa? Karena berhasil melimpahkan ke pengadilan. Saya mau tanya satu hal. Gitu. Tadi. Nanti dulu ini penting. Itu bisa sampai ada bukti bahwa Hasto meminta agar Harun Masiku itu merendam tuh dari mana sih? Bang, KPK punya kewenangan melakukan penyadapan. Ya. Itu dari penyadapan? Ya, dari penyadapan, makanya ada juga dari handphone, WA, kan KPK udah punya buktinya kuat. Jadi ketika KPK hari ini mengatakan perbuatan Hasto ABCD, itu pasti ada dasarnya, Bang. Apakah keterangan saksi, apakah barang bukti, apakah alat bukti. Ya, dan kemudian ketika KPK melakukan pemeriksaan, ketika dikatakan bahwa ada tekanan dan sebagainya, ada CCTV kok, Bang. Tuduhan-tuduhan bahwa penyidik KPK melakukan intimidasi, nggak ada, nggak mungkin, Bang. Saya nanya itu kenapa? Karena kan PDIP selalu mengatakan tidak ada bukti-bukti yang bisa andalkan. Nggak ada, Bang. Pasti ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan ketika Abang mengatakan bahwa sebenarnya ini kan sudah di tahun lalu. Ya benar, karena di tahun 2020 bahkan Bang Novel pun juga mengatakan hal yang sama. Penyidiknya yang saat itu ada melakukan penyidikan kemudian disingkirkan lewat TWK kan sudah diperiksa juga oleh KPK. Ya, tinggal pimpinan KPK-nya yang belum diperiksa nih. Firly Bahuri nih, ya kan? Lagi ditahan kan? Siapa? Firly? Firly sampai saat ini udah tersangka tapi belum ditahan, ya kan? Itulah menarik. Nah, kembali lagi Bang, bahwa tuduhan-tuduhan bahwa ini intervensi, ini pesanan, bagi saya itu merupakan hal yang biasa. Ya, tadi saya sepakat dengan Bang Ade ya bahwa itu kan supaya menggembirakan pendukungnya. Ya, tapi kalau jadi tuduhan pemerintah dalam konteks ini Prabowo, apalagi Jokowi kan? Intervensi nggak mungkin ya? Ya nggak mungkin lah. Gimana cara mengintervensi Bang? Di KPK ya. Saya mau kasih tahu ya Bang, KPK itu orangnya kritis-kritis Bang. Wah pertarungan, nggak bisa pimpinan KPK dari dulu sampai sekarang. Kalau proses penegakan hukum clear, makanya saya katakan kalau saya pimpinan KPK saya kritik paling keras. Tapi kalau proses penegakan hukum nggak mungkin. Karena apa Bang? Karena semuanya punya suara. Penyelidik, penyidik, penuntut, dan nggak bisa main-main Bang. Contohnya Bang, paling nyata Formula E Bang. Walaupun ada perintah untuk menaikkan misalnya ada perintah untuk menaikkan Bang Anies jadi tersangka, kalau nggak ada buktinya, nggak akan naik. Mau berapa belas kali ekspos, nggak akan naik Bang. Waduh. Ternyata omon-omon Hasto selama ini hanya merupakan fitnah terhadap Bapak Joko Widodo. Hasto menilai Pak Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Ini dibongkar oleh seorang ex penyidik KPK, Mas Yudi. Kedua, di mana ketika Firly Bahuri dipilih menjadi ketua KPK, ternyata ini juga atas kerja dari
PDIP dan disinyalir bahwa ada Hasto di sana yang notabene sebagai sekjen. Lalu kemudian di belakangnya ada Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi memang sudah clear bahwa fitnah yang selama ini dilontarkan oleh Hasto Kristianto, melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan, melakukan pelemahan terhadap KPK, dan juga melakukan politisasi hukum terhadap Hasto Kristianto, itu hanya sebatas omon-omon dari Sekjen DPP PD Perjuangan Hasto Kristianto. Karena sudah lengkap bagaimana kemudian mekanisme dan tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap Hasto Kristianto ini sudah terjawab tuntas, dan ditambahkan dengan pernyataan-pernyataan yang sangat detail yang disampaikan oleh Mas Yudi, ini membongkar jejak busuk yang pernah ditorehkan oleh seorang Hasto Kristianto. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.